Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Widodo dan di sini saya akan coba membahas mengenai sistem koloid. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas apa sih itu koloid, kita coba melihat dulu bagaimana sih koloid itu bisa terbentuk. Nah, untuk itu kita mengenal yang namanya sistem dispersi. Sistem dispersi ini adalah campuran antara fase terdispersi atau fase dalam medium pendispersi atau fase luar yang bercampur secara merata. Umumnya, fase terdispersi memiliki jumlah molekul yang lebih kecil dibandingkan dengan fase pendispersinya. Nah, untuk macam-macam dispersi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah dispersi halus atau kita sebut dengan larutan. Yang kedua dispersi kasar atau suspensi, dan yang ketiga adalah dispersi koloid. Contoh terjadinya dispersi adalah pada pencampuran gula dengan air, kemudian pasir dengan air, kemudian ada susu bubuk dengan air. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sistem dispersi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dispersi molekular atau larutan, kemudian dispersi halus atau koloid, kemudian dispersi kasar atau suspensi. Pada dispersi terjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase terdispersi dan yang kedua adalah fase pendispersi. Pada fase terdispersi, ini bersifat diskontinu atau terputus-putus. Contohnya pada campuran susu dengan air, yang merupakan fase terdispersinya adalah susu. Sedangkan untuk fase pendispersi, ini bersifat kontinu. Contohnya pada campuran susu dengan air, yang merupakan fase pendispersinya adalah air. Nah, itu adalah berdasarkan sistem dispersi. Kemudian, berdasarkan besar partikelnya, campuran juga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama larutan, kedua koloid, yang ketiga suspensi, sama seperti sistem dispersi. Contoh larutan adalah air dengan garam yang dicampurkan. Kemudian untuk contoh koloid adalah campuran antara susu bubuk dengan air. Kemudian contoh suspensi adalah air dengan pasir. Yang pertama larutan. Larutan merupakan campuran yang bersifat homogen. Ukuran partikel zat terlarut di dalam suatu larutan lebih kecil daripada 10⁻⁷ cm atau kurang dari 1 nanometer. Larutan sangat sulit diamati walaupun menggunakan mikroskop. Larutan menghasilkan fase yang homogen. Sifat zat pendispersi dalam larutan akan terpengaruh atau berubah dengan adanya zat terdispersi. Jika disaring, tidak akan ada zat yang tersaring, atau dengan kata lain tidak dapat disaring. Contoh larutan. Yang pertama adalah larutan garam, larutan gula, larutan urea, larutan cuka, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah koloid. Koloid merupakan suatu bentuk campuran atau sistem dispersi 2 atau lebih zat yang bersifat homogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, yaitu 10⁻⁵ cm atau dari 1 sampai 100 nanometer, sehingga terkena efek Tyndall. Secara fisik, koloid tampak homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, koloid ini bersifat heterogen. Berdasarkan sistem dispersinya, suatu koloid nampak seperti suspensi, tetapi secara fisik tampak seperti larutan, sehingga sering disebut suspensi homogen. Jika didiamkan, koloid tidak akan memisah, tetapi larutannya tampak keruh. Partikel koloid dapat disaring dengan menggunakan suatu kertas saring yang berpori-pori sangat halus atau penyaring ultra. Contoh koloid antara lain sitoplasma pada sel, kemudian susu, darah, dan agar-agar. Lalu yang ketiga adalah suspensi. Suspensi adalah pendispersi zat padat di dalam air. Umumnya sistem dispersinya merupakan campuran yang heterogen. Zat terdispersi pada suspensi merupakan padatan yang berukuran cukup besar, sehingga medium pendispersi, yaitu air, tidak mampu menahan. Ukuran partikel zat terdispersi di dalam suspensi lebih besar dari 10⁻⁵ cm atau lebih dari 100 nanometer, sehingga masih bisa diamati dengan mudah. Bila didiamkan, akan terjadi endapan.
Suspensi dapat disaring dengan menggunakan kertas saring biasa. Contoh dari suspensi adalah air kapur, air kopi, dan pengendapan FeOH3 atau besi hidroksida. Untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat tabel berikut yang membandingkan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, untuk bentuk campuran. Pada larutan, bentuk campurannya adalah homogen. Koloid itu tampak seperti homogen, walaupun sebenarnya heterogen jika diamati dengan menggunakan mikroskop ultra. Kemudian suspensi itu heterogen. Pada kestabilan, larutan itu stabil, koloid juga stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Pengamatan menggunakan mikroskop. Larutan itu homogen, koloid itu heterogen, suspensi itu heterogen. Sedangkan jumlah fase, larutan itu ada 1 fase, koloid 2 fase, suspensi juga 2 fase. Dalam sistem dispersinya, larutan itu molekular, koloid itu padatan halus, dan suspensi itu padatan kasar. Pemisahan dengan disaring. Untuk larutan, itu tidak dapat disaring. Koloid juga tidak dapat disaring, sedang suspensi dapat disaring. Untuk ukuran partikel, larutan ukurannya kurang dari 1 nanometer, koloid dari 1 sampai 100 nanometer, sedangkan suspensi lebih dari 100 nanometer. Nah, itu adalah perbandingan dari larutan, koloid, dan suspensi. Lalu kemudian, bagaimana sih pengelompokan sistem koloid dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk jenis koloid ini, ada 5 jenis koloid. Yang pertama adalah aerosol, yang kedua sol, ketiga emulsi, keempat buih atau busa, yang kelima adalah gel. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Yang pertama adalah aerosol padat. Aerosol padat ini contohnya adalah asap knalpot atau asap rokok atau lain sebagainya. Yang kedua adalah aerosol cair. Contohnya adalah kabut. Kemudian, jenis koloid yang kedua adalah sol. Sol merupakan sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Sol sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama sol, contohnya adalah cat air. Kemudian sol padat, contohnya adalah kaca berwarna. Jenis koloid yang ketiga adalah gel. Sol yang memadat disebut gel. Gel merupakan koloid yang setengah kaku antara padat dan cair. Contoh produk dalam bentuk gel dalam kehidupan sehari-hari seperti yaitu agar-agar, selai, kemudian lem kanji. Jenis koloid yang keempat adalah emulsi. Emulsi merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain atau zat padat. Emulsi ini terbentuk karena adanya zat pengemulsi atau emulgator. Contoh emulgator yaitu sabun yang dapat mengemulsikan minyak dalam air, kemudian kasein dalam susu, kemudian kuning telur dalam mayones. Contoh emulsi padat. Yang pertama adalah keju. Yang kedua mentega. Kemudian jenis koloid yang terakhir adalah buih. Buih merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Contoh pada buih yang pertama adalah sabun. Pada buih padat yaitu styrofoam. Nah, untuk gambaran besarnya, kita dapat kelompokkan menjadi seperti ini pada tabel berikut. Untuk fase terdispersi, padat. Medium terdispersi padat. Jenis koloidnya adalah sol padat. Contohnya mutiara dan kaca warna. Kemudian fase terdispersinya cair. Medium terdispersinya padat. Nama koloidnya adalah emulsi padat. Contohnya keju dan mentega.
Untuk fase terdispersi gas, medium pendispersinya padat, jenis koloidnya adalah fluid padat. Contohnya adalah batu apung dan kerupuk. Untuk fase terdispersi padat, medium pendispersi cair, jenis koloidnya adalah sol. Contohnya adalah pati dalam air, cat, dan tinta. Untuk fase terdispersi cair, medium pendispersinya cair, jenis koloidnya adalah emulsi. Contohnya adalah susu, mayones, dan santan. Untuk fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, jenis koloidnya adalah buih. Contohnya adalah krim, pasta, dan busa sabun. Untuk fase terdispersi padat, medium pendispersinya gas, jenis koloidnya adalah aerosol padat. Contohnya adalah debu dan asap. Untuk fase terdispersi cair, medium pendispersinya gas, jenis koloidnya adalah aerosol cair. Contohnya adalah awan, kabut, dan hairspray. Nah, kita sudah sampai di ujung. Ini adalah gambaran besar dari sistem koloid. Bagi teman-teman yang mungkin kurang jelas, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan like. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.